Tuhan Yesus, terima kasih. Kami tahu Tuhan ada bersama dengan kami di sini. Itulah sebabnya sekali lagi kami minta tolong Tuhan berbicara buat kami dari firman. Tolong bantu kami Roh Kudus supaya kami mudah memahami firman Tuhan. Tolong Roh Kudus bantu juga tanamkan keyakinan akan kebenaran di dalam cara kami berpikir. Supaya biarlah kami berani setuju dengan perkataan Tuhan. Lalu terfokus tiap hari latih diri taat pada firman. Supaya biarlah dari cara hidup kami yang benar, ada banyak orang dipermudah untuk masuk ke dalam kerajaan Tuhan. Sementara kami dengar firman Tuhan memberkati kami, buat Tuhan seluruh kemuliaan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Shalom Bapak Ibu. Baik Bapak Ibu, mari siang ini saya ajak saudara-saudara untuk buka bersama dengan saya dalam 2 Timotius pasal 3. 2 Timotius pasal yang ketiga. Saya akan baca ayat 16 sampai dengan ayat 17 Bapak Ibu. 2 Timotius pasal yang ketiga ayat 16 sampai dengan ayat 17. Kalau saudara sudah dapat, oke, mari saya baca. Alkitab bilang Bapak Ibu, segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Dengan demikian, tiap-tiap manusia kepunyaan Allah diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Coba saudara kembali ke ayat 16. Alkitab bilang segala tulisan yang diilhamkan Allah. Oke? Kata tulisan di situ adalah begini. Segala sesuatu yang tertulis dalam kitab suci yang merupakan pernyataan dari pikirannya Tuhan bagi kita. Ulang. Tulisan, bahasa Yunani bilang graphe. Makanya ada kata telegraf. Itu muncul dari kata ini nih, tulisan, graphe. Graphe adalah sebuah tulisan yang merupakan pernyataan dari buah berpikir Tuhan itu. Nah begini, Alkitab itu adalah tulisan. Isinya adalah pernyataan dari buah berpikir Tuhan. Betul? Tapi garis bawahi Alkitab bilang, tulisan yang ini nih, yang adalah buah berpikirnya Tuhan, itu harus diilhamkan, baru bermanfaat. Karena semua orang bisa aja baca Alkitab, ya enggak sih? Kita bisa baca misalnya contoh, bisa baca satu hari misalnya 5 pasal, 10 pasal, 12 pasal, tapi perhatikan gitu. Ada banyak orang yang baca Alkitab sampai udah khatam Alkitab berkali-kali, tapi ternyata kelakuan gak berubah. Ya, karena rupa-rupanya Alkitab bilang, isi berpikirnya Tuhan yang kita baca dari firman-Nya Alkitab itu harus diilhamkan. Ya, oke. Apakah yang dimaksud dengan kata diilhamkan? Diilhamkan di situ Yunani bilang begini, Bapak Ibu, Theopheustos itu tuh diilhamkan tuh seperti begini. Seperti layaknya Tuhan menghembuskan napas kehidupan sehingga yang mati itu jadi hidup. Itu diilhamkan. Yang gak tahu jadi tahu. Yang gak paham jadi paham. Berarti Alkitab bilang, isi berpikir Tuhan yang kita baca dalam tulisan di firman Allah, itu tahukah saudara bahwa itu tuh seperti roh yang Tuhan hembuskan bagi kita. Supaya pada akhirnya apapun yang mati di dalam kita itu jadi hidup. Pada momen-momen saudara dan saya nggak tahu firman Tuhan atau nggak paham firman Tuhan, maka diilhamkan itu artinya adalah begini. Saudara dan saya bukan sekedar memperoleh kehidupan, tetapi saudara dan saya memperoleh pemahaman. Jadi Alkitab bilang, hanya firman yang diilhamkan yang akan memberi manfaat.
Berarti sangat penting bagi saudara dan saya. Setiap kali kita baca firman, yang garis bawahi, firman adalah isi berpikirnya Tuhan yang mau disampaikan kepada saudara dan saya. Setiap kali kita baca firman atau dengarkan firman, ini harus menjadi doanya kita. Kita perlu minta Roh Tuhan mengilhamkan firman yang kita baca untuk kita. Kita perlu minta Roh Tuhan mengilhamkan firman yang kita dengar bagi kita. Sebab firman, saya ulang, firman atau tulisan yang diilhamkan saja bagi kita itu baru bermanfaat. Ya, makanya coba saudara perhatikan kalau saudara ada di gereja tertentu, lalu kemudian ketika firman disampaikan, coba saudara perhatikan. Ada tuh yang sementara firman disampaikan ngobrol sendiri. Ada yang sementara firman disampaikan itu main game. Ada yang sementara firman disampaikan itu lihat reels dari media sosial. Coba, kenapa itu terjadi? Karena orang tidak memahami bahwa firman Tuhan yang kita dengar, yang kita baca, selama itu diilhamkan, ternyata manfaatnya hebat. Makanya lihat aja, orang-orang dengan karakteristik model yang baru saja saya bilang, coba saudara lihat, hidupnya enggak berubah, kelakuannya enggak berubah, tidak menjadi maksimal, tidak mungkin menghasilkan buah. Karena firman apapun yang didengar selintas lalu tidak mungkin akan memberikan manfaat kepada saudara dan saya. Budaya ini yang harus kita bangun berkaitan dengan firman Tuhan yang kita baca, yang kita dengar. Tuhan, tolong ilhamkan buat saya. Seperti Tuhan menghembuskan Roh Tuhan sehingga yang mati bangkit, yang gak tahu jadi tahu, yang gak paham jadi paham. Saya harus ada pada posisi hidup dan apalagi tadi bergerak, lalu ditolong untuk tahu dan paham firman. Supaya firman yang kemudian Tuhan ilhamkan bagi saya, manfaatnya itu terjadi untuk saya. Coba, yang pertama Alkitab bilang, firman yang diilhamkan ternyata satu Pak, Ibu, bermanfaat untuk mengajar. Kata mengajar di situ di Daskalia Yunani, arti yang pertama adalah begini, memberi instruksi. Bapak Ibu, setiap kali kita beli barang tertentu, online misalnya, ketika barang elektronik datang, kita pesan barang elektronik, waktu barang elektronik itu datang, hal pertama yang akan kita lakukan setelah kita buka kotaknya adalah kita cari lembar instruksi kan. Kalau memang barang itu harus dirakit. Sebab tanpa instruksi kita pasti salah rakit gitu. Kalau salah rakit tidak akan berfungsi. Betul? Sekali waktu waktu saya lagi buka media sosial, ada reels yang lewat. Itu di tayangan itu tuh muncul ada orang yang dapat barang tanpa lihat instruksi. Jadi waktu dia bangun itu barang waktu dicolokin gak berfungsi. Akhirnya dia bilang ternyata karena dia tidak melihat instruksi. Jadi dengarkan ini baik. Untuk menjalani hidup saudara dan saya, kita butuh instruksi dari yang punya hidup. Untuk membangun hidupnya kita, saudara dan saya butuh instruksi. Nah Alkitab bilang, firman yang saudara dan saya dengar, yang saudara dan saya baca, renungkan, pelajari, itu ternyata waktu diilhamkan memberikan instruksi kepada saudara dan saya. Jadi begini, kita nggak mungkin salah berbuat dalam hidup. Kita nggak mungkin salah membangun dalam hidup. Kita nggak mungkin salah jalan dalam hidup. Kenapa? Instruksi jelas. Betul? Oke, dua. Apa arti mengajar? Mengajar itu artinya menunjukkan jalan. Mengajar juga artinya adalah memberikan pembelajaran sehingga saudara dan saya berubah menjadi pembelajar. Parahnya dalam hidup adalah Bapak Ibu, orang menghadapi banyak proses, tapi orang tidak menjadi dewasa. Kenapa? Mereka enggak belajar. Mereka enggak naik pada level yang disebut dengan istilah begini, pembelajar.
Semua orang yang waktu berproses dalam hidup mereka belajar, mereka akan disebut sebagai pembelajar. Semua orang yang menjadi pembelajar dalam hidupnya mereka, levelnya pasti beda Pak, Ibu. Dari anak-anak berubah level jadi dewasa. Dari yang tidak berbuah berubah level jadi mahir menghasilkan buah. Rupanya Alkitab bilang bahwa waktu firman diilhamkan bagi saudara dan saya, firman itu akan memberikan pembelajaran kepada saudara dan saya, supaya pada akhirnya kita digiring kepada sebuah keadaan, saudara dan saya menjadi pembelajar. Pembelajar sejati adalah orang-orang yang pada akhirnya akan ditemukan teruji dalam kualitas hidup. Sebab apapun yang terjadi dalam hidupnya mereka selalu menemukan prinsip pembelajaran akibat mereka adalah seorang pembelajar. Halo? Itu yang pertama. Kedua, firman yang Tuhan ilhamkan bagi kita, bukakan kepada kita, dari nggak paham kita jadi paham. Firman yang Tuhan hembuskan kepada kita seperti Dia menghembuskan rohnya kepada kita. Alkitab bilang ini, pertama bermanfaat untuk mengajar, yang kedua bermanfaat untuk menyatakan kesalahan Bapak Ibu. Begini, menyatakan kesalahan, elekchos bahasa Yunaninya, itu artinya adalah begini, membuktikan bahwa kita salah. Menegur kita dengan cara yang sangat persuasif. Ulang, membuktikan bahwa kita salah dan menegur kesalahan kita dengan cara persuasif. Saudara paham cara persuasif? Ada dua sales, tawarkan produk yang sama. Sales pertama kita tolak karena kita nggak yakin untuk membeli produk yang dia tawarkan. Sales kedua datang menawarkan produk yang sama. Dia mahir dalam tindakan persuasif. Kita diyakinkan, kita dipengaruhi oleh penjelasannya. Ujung-ujungnya setiap kali bertemu dengan sales yang jago persuasif, ujung-ujungnya saudara dan saya pasti beli barang. Nah, menyatakan kesalahan, firman yang diilhamkan bagi kita, Alkitab bilang itu akan memberikan bukti kepada saudara dan saya bahwa kita salah. Lalu menegur kita dengan cara persuasif. Maksudnya apa? Gini, waktu saudara bertemu dengan firman yang diilhamkan, saudara dan saya pada akhirnya akan tiba pada sebuah keadaan gak bisa berbantah lagi bahwa kita memang salah. Waktu kita bertemu dengan firman yang diilhamkan, saudara dan saya akan menemukan itu sebuah kesadaran yang sangat hebat bahwa memang kita salah. Begini, orang tahu mereka salah, orang tahu mereka salah. Tapi apakah orang sadar mereka salah supaya kemudian sangat diyakinkan bahwa mereka sudah bikin kesalahan fatal sehingga kemudian mendorong mereka untuk berbalik arah ke arah yang benar? Tidak. Orang tahu salah, tapi orang tidak memiliki kesadaran mengenai kesalahan yang mereka buat. Itu yang membuat sehingga pada akhirnya orang melakukan kesalahan yang sama berulang-ulang dan tidak pernah keluar dari kesalahan yang sama. Nah, firman yang diilhamkan Tuhan kepada kita itu akan menggiring saudara dan saya kepada begini, sebuah pembuktian. Kamu mau lari kemana? Kamu mau pakai alasan apa? Kamu terbukti salah. Terbukti saja? Enggak. Kita itu akan mengalami kondisi sangat dipersuasi bahwa iya, saya salah. Ini kesalahan besar. Itu saja? Tidak. Menyatakan kesalahan elekchos, pengertian yang kedua adalah begini, membawa kita kepada cahaya. Berarti konsepnya adalah firman yang diilhamkan bagi kita, menyatakan kesalahan. Saya ulang urutannya. 1, membuktikan kepada saudara dan saya kita salah supaya kita nggak bantah-bantah lagi. 2, memberikan kesadaran kepada kita secara persuasif bahwa iya Tuhan, saya memang salah. Setelah kita sadar bahwa kita salah, berikutnya ini yang Alkitab bilang, saudara dan saya akan dibawa kepada cahaya. Lihat, pergeseran. Semula salah, hidup dalam kegelapan. Firman berbicara, kita terbukti salah. Kita sadar secara persuasif
oleh firman Allah bahwa kita salah. Itu saja tidak. Langkah berikutnya menyatakan kesalahan adalah firman akan membawa saudara kepada cahaya. Sehingga begini, kalau saudara dan saya dibawa kepada cahaya, berarti yang akan terjadi adalah kita bisa lihat apa aja. Kalau saudara dan saya tetap berada di dalam kegelapan, kita nggak akan bisa lihat apa aja. Kita dibawa ke cahaya supaya saudara dan saya bisa melihat bahwa kesalahan ini fatal, harus ditinggalkan. Kita dibawa ke cahaya supaya pada akhirnya saudara dan saya bertemu dengan kebenaran. Sebab dosa menetap di tempat gelap. Kebenaran aja yang ada di dalam cahaya, ada pada cahaya itu sendiri. Makanya mengapa Alkitab bilang firman harus diilhamkan supaya saudara dan saya berpindah tempat dari gelap kepada cahaya. Dari orang yang menolak kebenaran menjadi orang yang terbiasa diterangi hidupnya oleh kebenaran. Sehingga pada akhirnya dosa sudah bukan lagi menjadi pilihan utama dalam hidupnya kita. Kenapa? Kita udah dipersuasi bahwa kamu berdosa, kamu harus kembali kepada cahaya. Hidupmu harus diterangi oleh cahaya atau kebenaran supaya kamu gak bermain lagi di tempat yang gelap. Amin. Coba. Ketiga, memperbaiki kelakuan Pak Ibu. Memperbaiki kelakuan firman atau tulisan yang Tuhan ilhamkan kepada kita. Alkitab bilang bermanfaat untuk memperbaiki kelakuan. Begini Pak Ibu. Memperbaiki kelakuan di situ epanortosis artinya adalah begini. Mengoreksi saudara dan saya. Sehingga kita ngalami reformasi. Reformasi cuma terjadi kalau ada koreksi. Kalau koreksi nggak ada, reform nggak ada. Apakah reformasi? Perubahan bentuk. Dulunya berpikir gelap, saudara dan saya harus dikoreksi oleh firman Allah. Supaya kita mengalami reformasi dalam cara berpikir. Makanya Paulus bilang, jadi berubahlah oleh pembaharuan budimu. Kamu bukan hanya harus mengalami transformasi, kamu harus mengalami reformasi. Reformasi cuma terjadi kalau ada koreksi dari firman Allah. Tahukah saudara bahwa saudara dan saya punya kelakuan ternyata akan mengalami reformasi kalau kita memilih untuk ini. Waktu berinteraksi dengan firman Allah yang kita minta adalah Roh Tuhan tolong ilhamkan ini firman bagi saya. Saya mau banget dikoreksi dalam hidup. Masalah dari kebanyakan orang adalah dengarkan firman untuk koreksi orang lain. Kita nggak bermain itu Pak Ibu. Permainannya kita harusnya begini. Firman diilhamkan pada kita. Kita membuka diri untuk dikoreksi pakai firman. Kenapa kita harus sangat membuka diri untuk dikoreksi pakai firman? Supaya pada akhirnya saudara dan saya mengalami yang disebut dengan istilah reformasi. Bapak Ibu tahun 98 ada reformasi terjadi di kita punya bangsa tuh. Dan wajah bangsa kita berubah total. Kehidupan bangsa kita berubah total. Karena tahun 98 masih ingat? Itu tahun-tahun gelap tahun itu tuh. Masalah hebat terjadi dalam kita punya bangsa. Tapi finally yang terjadi adalah reformasi terjadi. Tahukah saudara bahwa ternyata Alkitab berupaya untuk berbicara belak-belakan kepada saudara dan saya. Supaya kita terkoreksi. Kalau kita terkoreksi saudara dan saya punya hidup pasti berubah. Apakah ini maksud dengan memperbaiki kelakuan? Begini, pengertian yang kedua adalah pemulihan. Bapak Ibu, mengertilah. Firman itu berkekuatan memulihkan. Alkitab bilang, selama firman itu diilhamkan kepada kita. Kalau ditanya, Tuhan mau mengilhamkan firman? Mau. Lah kitanya mau terbuka enggak kepada pengilhaman? Tuhan mau koreksi kita punya hidup supaya kita ngalami reformasi? Mau. Pertanyaannya, kita mau dikoreksi sama firman enggak?
Serupa-rupanya memperbaiki kelakuan. Isu yang Alkitab angkat adalah begini, supaya kamu pulih hidupnya. Pulih di mana? Pulih dalam cara berpikir, pulih secara mental, pulih di dalam jiwa, pulih secara fisik, you name it. Apa yang harus dipulihkan dalam hidupnya kita, rupa-rupanya Alkitab bilang bahwa yang kamu butuh itu adalah tulisan firman Allah yang diilhamkan bagi kamu supaya kamu pulih. Berikutnya, menyatakan memperbaiki kelakuan, ini menarik. Artinya adalah begini, meningkatkan kualitas hidup atau meningkatkan kualitas karakter. Berarti akhirnya kita paham hari ini bahwa kalau orang hidupnya nggak berkualitas, kita udah tahu masalah dasarnya. Kalau orang dalam hidup tiap-tiap hari mempertontonkan rendahnya kualitas karakter, berarti kita udah tahu masalah akar mereka adalah mungkin mereka baca firman, baca Alkitab, tetapi firman itu mereka tidak mengalami yang disebut dengan pengilhaman dari firman Tuhan. Makanya ulang, kualitas hidup nggak teruji, kualitas karakter nggak teruji. Ini yang kita perlu uji ulang. Bagaimana kita Pak, Ibu? Sejauh ini firman telah diilhamkan bagi kita belum? Terakhir, mendidik orang dalam kebenaran. Apakah kebenaran? Yunani bilang kebenaran sama dengan dikaiosonai. Pengertian dari dikaiosonai adalah begini. 1, integritas. 2, enggak munafik. 3, enggak menghakimi. 4, berpikir benar, berkata-kata benar, bertindak benar. Lalu Alkitab bilang begini, kita dididik dalam integritas. Terdidik supaya jangan hidup munafik. Terdidik supaya jangan terbiasa hakimi orang. Terdidik supaya saudara dan saya terlatih untuk punya pikiran benar, kata-kata benar, kelakuan yang benar. Nah, garis bawahi, kata mendidik sama dengan Yunani bilang paideia. Paideia itu arti yang pertama adalah pendisiplinan. Tahukah saudara bahwa waktu firman diilhamkan kepada kita, saudara dan saya akan berubah menjadi orang-orang yang disiplin. Karena waktu firman diilhamkan kepada kita, firman itu berfungsi mendisiplin kita. Orang-orang yang terbiasa bergaul karib dengan firman Allah, saudara lihat aja, hidupnya disiplin. Itu terjadi natural. Karena memang terdidik, itu artinya adalah gini, bisa didisiplin dan terbuka dengan disiplin yang datang dari firman Allah, supaya pada akhirnya saudara dan saya teruji sebagai orang-orang yang penuh dengan integritas, tidak terbiasa hakimi orang. Mukanya enggak 2, 3, 4 atau 17, enggak. Muka kita satu aja. Kita enggak munafik. Kita menjadi orang-orang yang juga begini, terlatih, disiplin dalam persoalan, berpikir benar, kata-kata benar, kelakuan benar. Saudara tentu saja tahu kan bahwa medan pertempuran manusia sepanjang zaman itu ada pada pikirannya kan. Perhatikan aja, pikiran kita suka jalan kemana-mana kan. Apalagi orang-orang yang susah tidur. Udah ada di tempat tidur jadi dari jam 8 malam, baru tertidur jam 3 subuh. Kenapa coba? Pikirannya kemana-mana. Sebaliknya, kalau saudara dan saya terbiasa berinteraksi dengan firman Tuhan, firman itu dihalamkan pada kita. Tahukah saudara bahwa firman akan secara natural mendorong saudara dan saya, melatih saudara dan saya, sehingga pada akhirnya cara kita berpikir, konten berpikirnya kita, itu akan disiplin juga. Yang penting untuk dipikir, pikirkan, yang gak penting buang. Yang aksesoris yang gak terlalu signifikan dalam pemikiran kita, buang aja. Apa yang kemudian kita akan putuskan untuk membangun dalam pemikiran kita, yang esensi aja. Ini akan muncul, gaya hidup model begini akan muncul waktu saudara dan saya terbiasa meminta agar Tuhan mengilhamkan tulisannya kepada kita. Oke, apakah paideia atau kata mendidik?
Pengertian yang kedua adalah begini, pelatihan Pak Ibu. Tahukah saudara dan saya bahwa begini, tahukah saudara bahwa firman itu ngelatih kita supaya kita disiplin. Tahukah saudara bahwa semua orang yang berlatih terbuka kepada pengilhaman firman Allah dalam hidup mereka juga adalah orang-orang yang terlatih. Saya pernah bilang kepada saudara, tapi mari saya ulang. Saya besar dengan satu moto aja, diajar oleh orang tua saya. Banyak membaca menjadi tahu. Kalau mau tahu apa aja, baca banyak. Jangan cuma baca firman. Bacalah jurnal-jurnal yang lain, artikel yang lain baca. Kalau mau tahu harus baca. Moto yang berikutnya, banyak membaca menjadi tahu, banyak berlatih menjadi ahli. Kalau mau ahli dalam bidang apa aja, saudara dan saya harus latihan di area itu kan? Iya. Lalu Alkitab bilang, firman Allah mendidik orang dalam kebenaran. Kalau mau jadi ahli dalam integritas, saudara dan saya harus membuka diri, firman harus diilhamkan bagi kita, sehingga pada akhirnya kita terlatih tuh one day at a time, untuk pada akhirnya ini terlatih berintegritas, sehingga pada akhirnya ada Tuhan atau ekstrimnya nggak ada Tuhan, saudara dan saya teruji berintegritas. Ada orang atau nggak ada orang, saudara dan saya teruji berintegritas. Kenapa? Kita udah latihan banyak. Dan kita akhirnya berubah jadi orang yang sangat disiplin dalam integritas, tidak munafik, tidak menghakimi, pikiran benar, kata-kata benar, kelakuan benar. Apakah mendidik? Nah ini menarik. Penanaman pikiran benar untuk pencapaian sebuah tujuan. Rupa-rupanya seluruh tulisan yang Tuhan ilhamkan kepada kita, kepentingan Tuhan adalah salah satunya adalah bermanfaat untuk mendidik dalam kebenaran. Arti dari kata mendidik Pak Idea adalah Tuhan akan menanamkan pikiran benar di dalam kita supaya tujuannya tercapai. Tuhan punya tujuan dalam hidup kita Pak Ibu, salah satunya tadi saya sudah bilang integritas. Manusia berintegritas, manusia yang tidak munafik, manusia yang tidak gampang menghakimi orang lain. Manusia yang kualitas karakternya, kualitas kehidupannya teruji. Makanya Alkitab bilang gini, Tuhan harus menanamkan pikiran benar di dalam kita supaya tujuan hidup benar Tuhan di dalam kita itu tercapai. Amin. Coba ulang lagi. Firman harus diilhamkan bagi kita supaya satu apa tadi? Kita menjadi orang-orang yang terbiasa diajar. Ya, apa tadi? Mendapat instruksi, mendapat petunjuk jalan, menjadi orang-orang yang disebut dengan istilah pembelajar. Sadar karena begini, waktu firman bicara pada kita, firman membuktikan kita salah. Firman menegur kita secara persuasif. Kita sangat diyakinkan dalam seluruh kesadaran kita salah. Lalu firman akan membawa kita kepada cahaya. Supaya saudara dan saya enggak lagi suka main di tempat gelap. Kita suka bergerak, bermain, hidup di dalam terangnya, pencahayaan. Ya, lalu Alkitab bilang, firman harus diilhamkan pada kita supaya bagaimana tadi? Saudara dan saya terkoreksi. Kalau kita udah berani terkoreksi, dikoreksi, kita akan mengalami reformasi. Kenapa tulisan harus diilhamkan? Supaya kualitas hidup saudara dan saya, kualitas karakter kita itu mengalami peningkatan. Terakhir, Alkitab bilang, saudara dan saya akan dilatih, dididik, ditanamkan cara berpikir supaya tujuan Tuhan tercapai dalam kita. Apa saja? Kebenaran, integritas, tidak menghakimi, tidak munafik, berpikir benar, berkata-kata benar, berkelakuan benar. Sudah? Ayat 17, ayat 16 kita udah selesai. Sekarang pindah ayat 17. Di ayat 17, setelah ayat 16, baru ayat 17 bilang begini.
Dengan demikian. Coba. Dua kata. Dengan demikian. Pernyataan apa? Ada sebuah proses yang harus terjadi dulu. Setelah proses terjadi, baru menggunakan kalimat itu. Dengan demikian. Karena proses terjadi, udah terjadi atau sedang terjadi. Baru muncul statement dengan demikian. Indonesia bilang tiap-tiap manusia kepunyaan Allah diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Kalau teman-teman saudara punya Alkitab terjemahan Inggris, salah satu terjemahan dalam bahasa Inggris untuk menjelaskan ayat 17 ini menarik. Indonesia bilang dengan demikian. Inggris pakai kata that. Sudah? Saya baca. That the man of God may be perfect. Indonesia bilang, dengan demikian tiap-tiap manusia kepunyaan Allah. Sudah? Tapi Inggrisnya bilang that the man of God may be perfect. Bukan maybe. Tapi may be perfect. Truly furnished. Baru kata diperlengkapi disebutkan. Sudah? Ulang. That the man of God may be perfect, truly furnished unto all good works. Sudah? Dari terjemahan bahasa Inggris yang sangat mendekati terjemahan bahasa aslinya. Alkitab berupaya kasih tahu buat kita begini, tahu enggak? Semua tulisan yang diilhamkan oleh Allah, kalau itu bermanfaat, kamu ada pada posisi diperlengkapi. Ya? Truly furnished. Betul-betul diperlengkapi. Supaya pada akhirnya saudara dan saya ada pada posisi itu tuh. The man of God may be perfect. Firman diilhamkan. Saudara dan saya diperlengkapi. Supaya saudara dan saya ada pada posisi perfect. Tahukah saudara bahwa Tuhan gak sekedar berfirman dan mengucapkan omong kosong aja ala kadarnya tanpa tujuan? Waktu Tuhan menyampaikan firman untuk hidup saudara dan saya, ternyata dia punya tujuan. Ayat 17 bilang, supaya kita diperlengkapi. Kenapa kita perlu diperlengkapi? Supaya saudara dan saya ada pada posisi perfect. Indonesia enggak bilang itu kata. Inggris pakai kata itu. Karena bahasa Yunaninya menggunakan kalimat yang sama. Dalam bahasa Yunani kata perfect itu menggunakan kata artios. Artios itu artinya begini Pak, Ibu. Lengkap, utuh, sempurna. Berarti Alkitab bilang, tanpa firman, saudara dan saya enggak ada pada posisi diperlengkapi. Kalau saudara dan saya tidak ada pada posisi diperlengkapi oleh firman, maka saudara dan saya punya hidup tidak akan lengkap, tidak akan utuh, tidak akan sempurna. Makanya hari-hari terakhir ini orang suka bilang begini, saya sedang berupaya untuk menjadi content dalam kehidupan, penuh, utuh dalam hidup. Alkitab udah bilang, kamu tuh butuh firman yang diilhamkan. Kalau firman diilhamkan buat kamu, kamu diperlengkapi. Kalau kamu ada pada posisi diperlengkapi, kamu akan menjadi manusia yang utuh di dalam. Sudah? Utuh aja enggak? Lengkap? Sempurna? Cocok? Coba. Cocok untuk ngapain? Untuk ini nih. Untuk setiap perbuatan baik. Berarti Alkitab bilang, kalau orang gak diperlengkapi dengan firman Allah yang diwahyukan, orang gak menjadi perfect. Kalau orang gak menjadi perfect, orang selalu akan miss
gagal, atau begini, nggak lengkap untuk mengerjakan perbuatan baik ini. Atau bahasa Inggrisnya bilang good works, pekerjaan baik. Coba, apakah perfect atau artios? Perfect atau artios itu artinya adalah begini, memiliki kecakapan, memiliki kecerdasan. Berarti Alkitab bilang, harus diperlengkapi supaya kamu cakap. Harus diperlengkapi oleh firman supaya kamu cerdas. Kenapa? Ada sebuah tujuan yang harus terjadi dalam hidup saudara dan saya. Tujuannya adalah supaya ayat 17 bilang kita terlibat dalam mengerjakan perbuatan baik. Alkitab terjemahan aslinya bilang pekerjaan baik. Halo? Kata baik di situ Yunani bilang agathos. Agathos tuh artinya adalah begini, kebaikan natural. Bukan kebaikan tanpa dengan menggunakan motif. Orang hari ini suka baik pakai motif loh, Bapak Ibu. Baik supaya. Alkitab bilang, firman harus diilhamkan. Kamu harus ada pada posisi diperlengkapi. Kok posisi diperlengkapi, posisi yang mana? Itu tadi tuh. Bermanfaat untuk mengajar, menyatakan kesalahan, memperbaiki kelakuan, mendidik orang dalam kebenaran. Saudara dan saya sudah diperlengkapi pada ayat 16. Sudah? Waktu kita diperlengkapi, kita adalah orang yang paling cocok, orang yang paling sempurna, orang yang paling lengkap, orang yang paling utuh, orang yang paling cakap, orang yang paling cerdas. Untuk ngapain? Melakukan perbuatan baik. Perbuatan baik yang mana? Perbuatan baik yang natural. Saya ulang, tanpa motif. Kalau baik-baik aja. Halo? Sehingga waktu kita bikin baik sama orang dan orang gak balas bikin baik sama kita, no hard feeling. Kita gak terganggu. Kenapa? Kita baiknya natural, Pak, Ibu. Sudah? Apakah agathos atau kata baik? Kata agathos atau kata baik itu artinya adalah ini, tindakan terhormat yang memberikan keuntungan atau manfaat kepada orang lain. Lihat orientasinya. Siapapun yang ada pada posisi diperlengkapi, ayat 16, akan menjadi a very perfect man. Orang yang tepat, orang yang lengkap, orang yang utuh, orang yang sempurna, orang yang cakap, orang yang cerdas. Untuk ngapain? Secara natural melakukan perbuatan baik. Tetapi juga begini, secara natural melakukan tindakan-tindakan terhormat untuk memberikan keuntungan kepada orang lain. Saudara lihat? Berarti Alkitab bilang, selama firman Allah diilhamkan bagi kamu dan kamu ada pada posisi diperlengkapi, apapun yang kamu kerjakan dalam hidup itu selalu akan memberikan keuntungan kepada orang lain. Bukan merugikan orang lain, Pak, Ibu. Saya kemarin ini, berapa waktu kemarin ini, saya duduk dengan satu orang istri. Menikah udah sangat lama. Tetapi dia bilang sama suami saya, ceritanya klise sekali. Suaminya gak berubah, tetap melakukan tindakan aniaya. Ini kan masalah. Semua tindakan aniaya yang dikerjakan oleh laki-laki terhadap perempuan atau perempuan terhadap laki-laki adalah sebuah tindakan yang tidak memberikan keuntungan. Tindakan yang merugikan orang lain. Kalau saudara dan saya terbiasa didapati mengerjakan tindakan yang merugikan orang lain, berarti kita udah tahu persoalan kita adalah satu, kita setiap kali berinteraksi dengan firman Allah, firman gak diilhamkan bagi kita. Kita tidak ada pada kondisi diperlengkapi, sehingga pada akhirnya kitanya gak utuh di dalam. Kita bukan orang yang cakap, kita bukan orang yang cerdas, kita bukan orang yang tepat, yang penuh, yang sempurna untuk mengerjakan apa yang disebut dengan tindakan yang baik natural atau tindakan yang ujung-ujungnya adalah dikenal dengan istilah tindakan terhormat yang fokusnya adalah orang lain harus diuntungkan. Dari mana kita tahu, Pak, Ibu, bahwa kita telah terbiasa menerima yang disebut dengan pengilhaman firman Allah dalam hidup kita sehingga kita diperlengkapi dan we are a perfect man of God. Kapan? Cek aja. Waktu saudara baik sama orang, baiknya pakai motif gak? 2. Semua tindakan yang saudara dan saya kerjakan,
Semua konten berpikir yang saudara dan saya kembangkan dalam isi berpikir kita, ujung-ujungnya kasih untung orang atau rugikan orang. Kalau ujung-ujungnya kita suka merugikan orang lain, Bapak Ibu bertobat kan? Karena kita salah posisi, salah identitas. Kita harusnya dikenal dengan istilah itu tuh, that the man of God may be perfect, truly furnished. Betul-betul diperlengkapi, makanya kamu perfect. Untuk ngapain? Melakukan pekerjaan baik. Kata pekerjaan, saya selesai dengan ini. Baik tadi udah paham Bapak Ibu? Apa tadi? Tiba-tiba saya lupa. Baik natural. 2, tindakan terhormat yang memberikan keuntungan kepada orang lain. Sekarang lihat kata perbuatan. Kata perbuatan dalam bahasa Inggris menggunakan kata works, pekerjaan. Ya, kata pekerjaan dalam bahasa Yunani menggunakan kata ergon. Ergon itu ada 2 makna. Pengertian yang pertama adalah kemampuan untuk memproduksi kebenaran keluar dari hidupnya kita. Berarti Alkitab bilang, kalau firman gak diilhamkan bagi kamu gak diperlengkapi sesuai dengan ayat 16, you are not a perfect man of God. Kalau kamu dan saya, saudara dan saya bukan perfect man of God, maka yang terjadi adalah, lihat tuh, apapun yang kita produksi keluar dari hidupnya kita, itu tidak mengandung kebaikan natural. Kelakuan apapun yang kita produksi keluar dari hidupnya kita, itu tidak akan pernah mengandung tindakan terhormat yang memberikan keuntungan buat orang lain. Makanya coba lihat, siapapun yang mengalami ayat 16, dia akan menjadi seorang produsen sesuai dengan ayat 17 bilang. Apakah yang menjadi produk keluar dalam hidup kita yang bisa dinikmati oleh konsumen? Itu agathos. Baik natural, tindakan terhormat, kasih untung bagi orang lain. Ya? Apakah kata pekerjaan, perbuatan, atau ergon? Pengertiannya adalah begini. Ergon sama dengan ide, pikiran, kata-kata benar yang tertanam di dalam kita. Sehingga apapun yang kita kerjakan pakai tangan, di bidang apapun, ergon itu mengacu kepada bidang industri, seni, pendidikan, sosial, budaya, kekuasaan, politik, itu ergon tuh. Jadi Alkitab bilang ini, Tuhan memperlengkapi saudara dengan kebenaran, supaya saudara dan saya becoming a perfect man of God, yang pada akhirnya ditemukan sebagai orang-orang yang di dalam isi berpikirnya, itu tuh ada ini Pak Ibu, ada ide, gagasan, buah berpikir yang bermain di dalam kita, pikirannya kita, sehingga pada akhirnya tangannya kita bisa memproduksi apa aja sesuai dengan ide yang Tuhan kasih kepada kita. Berarti Alkitab bilang begini, orang yang diperlengkapi oleh firman Allah, 1, mereka memproduksi kualitas hidup baik melalui tindakan. Tapi yang kedua, orang yang diperlengkapi oleh firman Allah, biasanya mereka jadi orang-orang yang penuh ide, penuh gagasan, cerdas. Untuk ngapain? Produksi apa aja pakai tangan. Jadi kata pekerjaan atau perbuatan dalam bahasa Indonesia mengacu pada 2 sisi, hal rohani dan marketplace. Which is marketplace adalah hal rohani. Ya, makanya coba saudara lihat. Orang-orang yang betul-betul dikuasai hidupnya, ditolong, diperlengkapi hidupnya pakai firman Allah. Coba saudara lihat, di tempat bekerja pun mereka penuh dengan kualitas. Kenapa coba? Karena ide berpikirnya, gagasan-gagasannya, mereka kalau toh harus bekerja pakai tangan, apapun yang mereka kerjakan itu pasti berkualitas. Kenapa? Tuhan kasih ide, Tuhan kasih gagasan, Tuhan kasih terbukanya wawasan dalam isi berpikir kita, sehingga kita punya kemampuan menciptakan sesuatu pakai tangan. Sudah berbicara tentang marketplace. Masalahnya adalah begini, orang Kristen yang bekerja tidak banyak paham ayat ini, sehingga coba lihat, datang tidak on time di tempat pekerjaan, pulang lebih cepat.
kelola keuangan bocor, mencuri di tempat bekerja. Ini apa? Ini pasti waktu renungkan firman, waktu baca Alkitab, firman gak diilhamkan. Kalau saudara dan saya betul-betul diperlengkapi dan becoming a perfect man of God, saudara dan saya akan menjadi orang-orang yang begini, tangannya kita kalau bekerja itu akan selalu menghasilkan sesuatu yang berkualitas karena Tuhan menempatkan ide dan gagasannya di dalam isi berpikir kita. Sehingga waktu kita bekerja di marketplace, saudara dan saya dikenal sebagai orang-orang yang sangat teruji dalam apapun yang kita kerjakan. Makanya coba baca di Perjanjian Baru, Alkitab menulis apa? Apapun juga yang kamu kerjakan, kerjakanlah seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Karena memang kata Ergon mendesain kita harus jago dalam kualitas hidup, tapi kita juga harus jago dalam kualitas pekerjaan tangan. Itu yang Alkitab ajar. Amin. Dari mana kita tahu bahwa ini man of God? Lihat aja, waktu dia bekerja, pekerjaan tangannya perfect enggak? Lihat aja, waktu dia mengeluarkan kelakuan, kata-kata, isi berpikir, itu mengandung kebenaran di dalamnya enggak? Dari situ tuh kita bisa tahu bahwa orang ini udah diperlengkapi. Orang ini adalah perfect man of God yang dipakai oleh Tuhan untuk melakukan perbuatan baik. Saudara masih ingat Alkitab pernah keluarkan satu ayat ini, ayat terakhir buat kita. Efesus pasal 2 ayat 10. Ayat terakhir. Efesus 2 ayat 10. Sudah? Alkitab bilang, coba saudara lihat. Karena kita ini ngapain? Buatan Allah. Diciptakan dalam Kristus Yesus, dilahirkan kembali kan? Untuk ngapain? Melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah dari sebelumnya, lalu Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Hidup di dalam apa? Hidup dalam pekerjaan baik. Coba, semua orang yang dibuat Allah dan diciptakan lahir baru lagi di dalam Kristus Yesus. Lahir baru. Interaksinya terbiasa dengan kebenaran. Pasti akan terfokus untuk melakukan pekerjaan baik. Coba, pekerjaan baik ini telah dipersiapkan Allah sebelumnya. Dan Tuhan mau supaya saudara dan saya hidup di dalamnya. Hidup di dalam apa? Kalau bikin baik sama orang, baik natural aja, jangan pakai motif. Sudah? Kalau mau bertindak, lakukan tindakan terhormat yang memberikan keuntungan atau manfaat kepada orang lain. Jadilah produsen gini, pikiran benar, kata-kata benar, kelakuan benar. Itu sudah? Tapi yang terakhir, jadilah produsen yang menciptakan apa aja pakai tangan. Yang nantinya perfect. Akan memberikan keuntungan kepada orang lain, manfaat kepada orang lain, dan bertujuan baik bagi orang lain. Berarti Alkitab bilang, kamu tahu enggak? Sebelum bumi ada, kita telah diatur oleh Tuhan. Supaya pada akhirnya, saudara dan saya jago dalam kualitas hidup, jago dalam kualitas rohani, karakter, tapi juga jago dalam kualitas pekerjaan tangan, ergon. Amin. Jangan cuma jago kebaktian Pak, Ibu. Gak boleh kita main di situ. Jangan cuma jago kerjakan hal-hal yang berkaitan dengan agama Kristen aja. Gak boleh. Kita gak dipersiapkan untuk itu. Kita ini dipersiapkan untuk menjadi orang-orang yang disebut dengan status itu. Perfect man of God. Sudah diperlengkapi. Ngapain? Lakukan seluruh pekerjaan baik. Amin. Pekerjaan terhormat. Pekerjaan yang natural baik. Pekerjaan yang begini, memproduksi tindakan, isi berpikir dan kata-kata benar, tapi juga produk apa aja yang kita ciptakan pakai tangan, itu harus memberikan kebaikan atau manfaat bagi orang lain. Coba, kalau orang lihat bahwa kita hidup dan kita bekerja dengan baik, teman-teman, Bapak Ibu, Alkitab bilang kan, mereka akan mempermuliakan Bapakmu yang di sorga. Ujung-ujungnya, kalau saudara dan saya diperlengkapi, ujung-ujungnya Bapak dihormati orang di dalam kita. Amin. Saya selesai, Bapak Ibu. Apa yang kita pelajari hari ini? Jangan bilang saudara tidak belajar apa-apa. Apa yang kita pelajari? Saudara dan saya harus minta tolong Tuhan.
Saya mau baca firman. Saya mau renungkan firman. Ilhamkan ini firman buat saya. Supaya apapun yang saya renungkan bermanfaat bagi saya. Saya harus ada pada posisi diperlengkapi. Supaya saya berubah status menjadi perfect man of God. Kenapa saya harus ada pada status itu? Supaya saya dapat melakukan pekerjaan baik. Sebab tujuan Tuhan dari awal adalah mempersiapkan saya supaya saya teruji dalam persoalan melakukan pekerjaan baik. Sehingga kemanapun kita pergi, di mana saja kita berada, orang tahu produk yang keluar dari hidupnya kita berkualitas. Tapi orang juga tahu pekerjaan tangannya kita, pekerjaan kita di marketplace itu selalu perfect. Karena begini, kita memang sudah ada dalam kondisi diperlengkapi. Gak biasa kerja setengah, kerja selalu all out. Gak terbiasa main dengan waktu, kita hargai waktu. Gak terbiasa bermain dengan uang, kita memanage uang. Gak terbiasa biarkan isi berpikir hilang begitu aja, enggak. Kita disiplin cara kita berpikir. Kita isi dengan belajar tiap hari supaya dalam kualitas bekerja tambah lama pekerjaan kita tambah bagus karena ilmunya kita nambah. Nah itu yang Alkitab ajar. Amin. Berarti kita udah tahu Pak Ibu, siapapun yang berinteraksi dengan firman hidupnya jago. Udah beneran selesai. Saya undang saudara bangkit berdiri. Mari kita datang kepada Tuhan.